Alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja. Kemudian juga sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, stone, plastik, aspal juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Aksi Presiden Jokowi jajal sirkuit Mandalika haru dan bangga. Presiden Joko Widodo berkesempatan menjajal sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 12 November 2021. Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan sirkuit Mandalika dan jalan bypass Pil Mandalika hari ini. Adapun Presiden beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandara Internasional Lombok, Presiden dan rombongan menuju pit building sirkuit Mandalika, kawasan ekonomi khusus Mandalika, untuk meninjau ruang kontrol sirkuit Mandalika. Sebelum meresmikan sirkuit Mandalika, Presiden Jokowi meluangkan waktu untuk menjajal lintasan anyar kebangsaan Indonesia itu. Dalam peresmian tersebut, Presiden juga mencoba sirkuit Mandalika yang akan digunakan untuk event balap motor internasional. Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan juga sejumlah tamu undangan lainnya mengendarai motor mengitari satu putaran sirkuit Mandalika. Aksi Presiden Jokowi yang menjajal sirkuit Mandalika didokumentasikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir melalui akun Twitter pribadinya. Dalam video yang diunggah, Erick Thohir memperlihatkan Presiden Jokowi yang menunggangi motor balap berwarna hijau dan hendak melakukan start. Presiden Jokowi juga terlihat mengenakan perlengkapan berkendara seperti jaket dan helm. Selain itu, terdapat sejumlah orang yang ikut turun mencoba aspal sirkuit Mandalika di belakang Presiden. Presiden Jokowi juga didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan juga staf khusus Presiden Angki Yudhistia dalam kunjungan kerja ke Mandalika. Pada Jumat petang, Presiden akan mengikuti konferensi tingkat Asia atau KTT Asia Pacific Economic Corporation atau APEC secara virtual dari Lombok. Setelah sirkuit Mandalika diresmikan, seri terakhir World Superbike 2020 akan digelar di lintasan sepanjang 4,31 km itu. Para pembalap WSBK dijadwalkan akan tampil pada seri terakhir balapan musim ini di sirkuit Mandalika pada tanggal 19 hingga 21 November 2021. World Superbike merupakan ajang balap motor pendahuluan sebelum MotoGP. Adapun MotoGP rencananya akan digelar di lokasi yang sama pada Maret 2022 mendatang. Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk menggelar World Superbike dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat. Selain sirkuit Mandalika, Jokowi juga turut meresmikan jalan bypass Bandara Internasional Lombok atau Pil Mandalika. Jalan bypass Pil Mandalika sudah selesai dan siap digunakan untuk mendukung event Superbike mulai tanggal 19 November 2021 dan juga MotoGP pada Maret 2022. Pembangunan jalan bypass tersebut telah mengurangi waktu tempuh dari Bandara Internasional Lombok menuju kawasan Mandalika dari yang semula sekitar 45 menit menjadi 15 menit dengan jumlah lajur dari semula 2 kini menjadi 4 lajur.
Jalan bypass juga dilengkapi dengan 2 jembatan, 11 overpass, dan 3 jembatan penyeberangan orang atau JPO yang dibangun untuk memperlancar arus lalu lintas dan memfasilitasi akses bagi warga sekitar. Saat ini jalan tersebut juga telah menjadi salah satu spot swafoto warga yang melintas, karena merupakan salah satu ikon baru di kawasan Mandalika. Pembangunan jalan bypass Pil Mandalika terdiri dari 3 paket pekerjaan dengan anggaran bersumber dari APBN tahun 2020-2021 sebesar 705 miliar rupiah. Paket 1 sepanjang 4,30 km dengan kontraktor PT Nidya Karya, PT Bumi Agung atau KSO dengan anggaran sebesar 199 miliar rupiah. Kemudian paket 2 sepanjang 9,70 km, kontraknya PT Adikarya Persero Tbk dengan PT Metro Lestari Utama KSO dengan anggaran senilai 353 miliar rupiah. Selanjutnya untuk paket ketiga sepanjang 3,36 km, kontraktornya oleh PT Yasa Patria Perkasa dengan anggaran senilai 152 miliar rupiah. Bongkar tanam investasi 641,2 triliun, ini sektor yang dibidik UIE. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia buka-bukaan mengenai karakteristik investor dari beberapa negara. RI baru saja mendapatkan komitmen investasi yang diperoleh saat kunjungan kerja Presiden Jokowi pekan lalu ke Uni Emirat Arab dengan jumlah mencapai 44,6 miliar US dollar atau 641,2 triliun rupiah. Dibandingkan negara lain, seperti apa karakteristik investasi dari UIE? Menurutnya, untuk membaca secara pasti karakter investor UIE setidaknya butuh waktu 2 tahun. Pihaknya pun membeberkan karakteristik investor dari beberapa negara lain, Jepang misalnya. Dia menilai karakteristik investor dari Jepang rumit di awal, namun investasi akan berjalan dengan aman sampai akhir. Karakter ini menurutnya tidak jauh beda dengan Korea, hanya ada beda-beda tipis saja. Lalu karakter investor dari Cina menurutnya mudah di depan, namun di belakang terkadang ada sebagian yang belok-belok atau tidak sesuai. Sementara untuk Eropa dan Amerika menurutnya sangat mirip-mirip, yakni mementingkan lingkungan terlebih dahulu. Lebih lanjut dia mengatakan, di dalam berbisnis UIE sangat teliti dan harus memiliki chemistry dengan negara yang akan ditanamkan modalnya. Bahlil menyebut ini prinsip yang bagus di dalam berinvestasi. Sebagian komitmen investasi dari UIE ini akan ditangani langsung oleh Indonesia Investment Authority sebesar 18 miliar US dollar. Komitmen investasi ini ditargetkan bisa terrealisasi hingga 2023-2024. Memang dari angka ini ada sebagian yang akan dihandle oleh INA sekitar 18 miliar US dollar. Di dalam proyek-proyek 44,6 miliar US dollar ini, di dalamnya ada infrastruktur, kemudian pertanian, alat kesehatan, data center, hilirisasi pertambangan hingga energi baru terbarukan. Adapun salah satu proyek hilirisasi pertambangan yakni berupa proyek hilirisasi batu bara, berupa gasifikasi batu bara kalori rendah menjadi dimethyl ether yang akan menggantikan LPG. Bahlil mengungkapkan salah satu kesepakatan investasi yang dicapai selama kunjungan ke UIE adalah dengan Air Products and Chemicals untuk investasi mega proyek senilai 15 miliar US dollar atau setara 210 triliun rupiah. Mereka berencana untuk investasi di bidang industri gasifikasi batu bara dan turunannya. Arah Bapak Presiden Jokowi yang disampaikan dalam visi besar terkait transformasi ekonomi yang kami artikan dalam implementasi kebijakan Kementerian Investasi adalah bagaimana terjadi industrialisasi yang menciptakan nilai tambah. Dalam konteks itu agar batu bara kita nggak terlalu banyak kirim-kirim terus. Air Product akan bekerja sama dengan BUMN dan perusahaan swasta dalam pendirian fasilitas gasifikasi untuk konservasi batu bara bernilai rendah menjadi produk kimia bernilai tambah tinggi seperti metanol, DME, dan bahan kimia lainnya. Dengan begitu, ia meyakini ketergantungan impor akan berkurang. Substitusi impor kedaulatan energi perlahan-lahan kita dorong, kemudian raca dagang kita jaga dan sudah barang tentu, ini akan banyak menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah. Masyarakat Uni Emirat Arab semakin hari semakin baik, bahwa statement Indonesia berubah pasca UU Ciptaker. Ada rasa kepastian, transparansi, efisien, mulai terjadi. Memang ini bukan pekerjaan yang gampang, tapi ini pekerjaan yang sangat-sangat harus kerjasama. Tak berhenti sampai di situ, nampaknya Menteri Investasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan bertemu dengan tim dari UIE untuk mengeksekusikan rencana investasi di IKN. Dalam pertemuan ini rencananya akan dibahas mengenai sektor-sektor mana saja yang diminati oleh UIE untuk berinvestasi.
meyakini akan ada investasi UIE yang masuk ke IKN sebagaimana disampaikan pada saat kunjungan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Bahlil menyebut komitmen investasi dari UIE di IKN akan lebih besar, meskipun cadangan membeberkannya jumlahnya secara lebih rinci.